Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Paling enak mangga mana lagi? Bertambah segar dicampur jeruk kelamansi. Kemenpan RB dan DPR selalu bersinergi demi RUU ASN untuk tingkatkan kompetensi. Yang kami hormati Pak Dr. Ahmad Doli Kurnia sebagai Ketua Komisi DPR RI, para wakil ketua yang secara luar biasa mengorkestrasi pembahasan RUU ini dengan sangat baik, para pimpinan fraksi dan anggota Komisi 2 DPR RI, wakil pemerintah hadir hari ini Pak Menkumham Pak Yasona Lauli, kemudian dari Kemendagri diwakili oleh Pak Wamen, Pak Dirjen dan staf ahli. Dari Kementerian Keuangan diwakili oleh Pak Sekjen, Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin atas berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Selasa tanggal 26 September 2023 kita dapat bertemu dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan tingkat 1 atas rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami menyampaikan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras para pimpinan dan wakil pimpinan, ketua-ketua fraksi, anggota-anggota komisi yang secara luar biasa untuk segera mendapat penyelesaian terkait dengan RUU ini. Ibu dan saya hormati, RUU ini hadir menjawab tantangan ekspektasi publik yang kian besar terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga butuh birokrasi yang geraknya fleksibel, dinamis, agile, dan profesional, sebagaimana harapan para pimpinan fraksi tadi telah disampaikan. RUU ini juga hadir sebagai payung untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik secara merata dengan mobilitas talenta nasional yang akan semakin mudah untuk mengurangi kesenjangan talenta yang kini terjadi di sejumlah daerah, terutama di daerah luar Jawa. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara pada awalnya merupakan usulan anggota Dewan yang terhormat yang disampaikan melalui surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI nomor LJ 4759 DPR RI /4/2020 perihal penyampaian RUU perubahan Undang-Undang ASN. Dalam surat tersebut DPR menyampaikan usulan perubahan mencakup 5 klaster perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pertama, klaster penghapusan KASN. Kedua, klaster penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Klaster ketiga terkait dengan kesejahteraan P3K, klaster keempat terkait dengan pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, dan klaster kelima adalah pengangkatan tenaga honorer. Menindaklanjuti surat Ketua DPR RI, Bapak Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri mewakili pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU perubahan Undang-Undang ASN. Seiring dengan berkembangnya dinamika pembahasan, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyusun rancangan undang-undang yang mampu menjawab tantangan ASN ke depan agar terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Indeks persepsi korupsi semakin baik dan indeks efektivitas pemerintah yang semakin baik. Itulah harapan dari prioritas ini. Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang makin sejahtera. Untuk itu pemerintah dan DPR RI sepakat melakukan beberapa penyelesaian klaster dan menambah 2 klaster pembahasan, yaitu digitalisasi manajemen ASN dan pengaturan khusus ASN pada lembaga legislatif dan yudikatif. Sehingga total klaster pembahasan RUU perubahan Undang-Undang ASN adalah 7 klaster dengan penyusunan klaster sebagai berikut. 1. Klaster penghapusan KASN menjadi penguatan pengawasan sistem merit. Klaster kedua, penetapan kebutuhan PNS dan P3K menjadi penetapan kebutuhan ASN.
Klaster ketiga, kesejahteraan P3K menjadi kesejahteraan ASN. Klaster keempat, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Dan klaster kelima, pengangkatan tenaga honorer menjadi penataan tenaga honorer. Klaster keenam, digitalisasi manajemen ASN. Dan 7, penguatan khusus ASN pada lembaga legislatif dan yudikatif. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi Daerah yang kami hormati, dapat kami sampaikan 7 agenda transformasi dalam RU ini. Mohon ditampilkan. Teman-teman, enggak pas. Baik. Dapat kami sampaikan, Mbak sekalian, 7 agenda transformasi dalam RU ini yang juga merupakan bagian dari masukan penting para anggota Dewan yang terhormat. Pertama adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Ini kita rancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Salah satunya adalah rekrutmen ASN tidak perlu menunggu 1 tahun dengan proses yang bisa lebih dari setahun, sehingga birokrasi bisa lebih responsif dan kedepannya juga akan lebih fleksibel sistem rekrutmennya. Misalnya selama ini untuk merekrut yang pensiun di bulan Januari kadang menunggu tahun depan atau 2 tahun, sehingga menunggu itulah kemudian muncul honorer-honorer yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lalu soal masa percobaan PNS dulu dikunci selama setahun. Maka dalam masa percobaan setahun tidak boleh melanjutkan pendidikan. Misalnya dokter, selama masa percobaan dia tidak bisa melanjutkan pendidikan spesialis. Padahal kita butuh percepatan pemenuhan dokter spesialis. Lalu dosen CPNS, dia dikunci masa percobaan setahun sehingga CPNS tidak bisa melakukan percepatan belajar, lalu ditambah setahun jadi PNS, baru boleh belajar, dan berarti mereka kehilangan waktu yang cukup panjang. Kedua, soal kemudahan mobilitas talenta nasional. Kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan. Kita tahu bahwa talenta yang ada saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja, terutama di Jawa. Ada lebih dari 130.000 formasi untuk daerah 3T pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak terisi. Kedepan dengan undang-undang yang baru ini, mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta. Dulu basis permintaan dari pejabat pembina kepegawaian usul ke menteri. Kita sulit mengatur apabila tidak ada permintaan. Maka dengan undang-undang ini, pemerintah bisa mengatur mobilitas talenta untuk lebih cepat. Apalagi kita akan berikan reward, kenaikan kelas jabatan atau pangkat jauh lebih cepat dibanding di Jawa atau di kota-kota ketika mereka ditempatkan di 3T tadi. Ketiga, soal percepatan pembangunan kompetensi ASN. Nanti pola pengembangan kompetensi tidak lagi klasikal seperti penataran. Dulu istilahnya jam pelajaran, tapi dengan RU ini kita rancang lebih ke experiential learning, kata Pak Alek, istilah Pak Alek. Ada magang, ada on the job training. Bahkan bisa kita rancang sebelum duduk di kepala dinas tertentu harus magang di UMN besar minimal 2 bulan dan seterusnya. Kalau di Diknas ada program Merdeka Belajar, maka di Undang-Undang S ini adalah program Merdeka Bekerja. Keempat, penuntasan penataan tenaga honorer. Penataan tenaga honorer sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan jumlahnya semakin bertambah. Diharapkan dengan adanya revisi undang-undang ini, penataan tenaga non-ASN akan segera bisa diselesaikan sebagaimana harapan anggota Dewan yang terhormat. Kelima adalah reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Selama ini 99% kinerja individu ASN itu dinilai baik dalam sistem kita. Karena pimpinan itu sungkan kalau ngasih angka kurang baik, sehingga pilihannya hanya baik atau sangat baik. Tetapi ternyata kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi, di mana masih relatif cukup banyak komplain pelayanan publik yang kita desain keselarasannya antara kinerja individu dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikutnya adalah dalam rapat Panja RU Perubahan Undang ASN 28 Agustus 2023, Ketua Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi menyampaikan bahwa dengan mengacu pada ketentuan angka 237 lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dengan mempertimbangkan adanya perubahan sistematika, peraturan perundang-undangan, adanya perubahan materi muatan lebih dari 50%, dan adanya perubahan esensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara akan disusun sebagai undang-undang yang baru dengan format penggantian.